Senyummu Bapa, ku mengasihimu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali memperkenankan kita untuk boleh menyatakan kesatuan hati, iman, dan pengharapan kepada Yesus Kristus dalam persekutuan yang mana menjadi keluarga penghimpun adalah Ibu Lince Pangala atau Nenek Ririn. Dan ibadah ini adalah ibadah rumah tangga dan juga PPR serta pemuda, yaitu oleh saudara kekasih kita Nober. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah. Karena itu untuk memulai ibadah kita, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyatakan kerinduan kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang melimpahi kita dengan berkat-Nya, kesehatan, keselamatan, dan yang senantiasa memelihara kehidupan kita sehingga sampai detik ini kita dilayakkan menikmati kehidupan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyatakan seruan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan
salam. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di sorga, dipuji, disembah, dan disyukurilah segala kuasa kasih-Mu yang senantiasa dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan juga persekutuan kami. Ya Bapa di sorga, padamu pada saat ini kami datang memohon ampun untuk segala dosa-dosa kami, sehingga kami selalu layak di hadapan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengar firman. Suci kuduskan hati kami, beri kemampuan, beri hikmat memahami firman-Mu, agar kami hidup di dalamnya. Jauhkan kami Tuhan dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 32 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, perikop yang kita baca tadi mengatakan berbahagialah. Saudara-saudara, semua manusia tanpa terkecuali, semua manusia normal pasti ingin hidupnya, baik pribadinya, keluarganya, dan orang-orang yang dikasihinya mengalami kebahagiaan. Namun, tidak semua orang ketika ia tidak berhasil mendapatkan dan mengalami kebahagiaan, kemudian bertanya pada dirinya, apa yang sudah menjadi penghalang baginya sehingga ia tidak merasakan kebahagiaan, ia tidak mengalami kebahagiaan. Dan melalui pembacaan kita pada saat ini sangat jelas mengungkapkan bahwa salah satu yang membuat orang tidak bahagia
tidak mengalami kebahagiaan, tidak merasa berbahagia adalah dosa. Orang yang masih hidup di dalam dosa tidak akan pernah menikmati, bahkan merasakan, mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekalipun segala bentuk materi, kekayaan duniawi ada padanya, tetapi itu tidak akan menjadi dan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sadar bahwa setiap kita manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Dan seperti apakah perasaan kita pada waktu itu, pada waktu kita melakukan dosa? Terlebih bila kita menyimpan dosa dan tidak mau mengakuinya, perasaan bersalah pasti akan selalu membayangi pikiran kita dan kehidupan kita. Hidup kita dipenuhi oleh kepura-puraan hanya sekedar untuk menutupi dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang pernah diperbuat dan tidak mau mengakuinya. Mengapa ada begitu banyak orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui dosanya? Pertama, karena khawatir mendapatkan hukuman, was-was mendapatkan akibat yang buruk saat mengakui dosa tersebut, sehingga ia berusaha untuk menyimpan dosanya agar orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi ada juga yang memang mengeraskan hatinya. Nah, saudara-saudara, secara tidak sadar, sikap hidup berpura-pura tidak memiliki dosa yang kemudian melahirkan orang-orang yang munafik, karakter-karakter yang dipenuhi oleh kemunafikan. Bagi pemazmur, jatuh dan hidup di dalam dosa, apalagi menyembunyikan dosa, merupakan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, merupakan pengalaman yang sangat buruk. Ia menggambarkan dengan kata, tulang-tulangku menjadi lesu, aku mengeluh sepanjang hari, tangan Tuhan menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Kata-kata ini diungkapkan pemazmur manakala ia menderita akibat dosa-dosa yang ia lakukan. Ia berpikir dapat menyembunyikan dosa-dosanya, tetapi kenyataannya semakin ia menyembunyikan dosa-dosanya, ia semakin menderita dan tangan Tuhan terasa menekannya dengan sangat berat. Seperti itulah kehidupan orang percaya yang tidak mengakui dosa, seperti yang Daud lakukan di dalam perikop, akan mendatangkan perasaan tidak tenang di dalam dirinya dan mendatangkan perasaan tertekan di dalam dirinya. Dikatakan pemazmur kemudian sadar bahwa ia tidak bisa menyembunyikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ia kemudian tidak mau menunda-nunda waktu. Ia tidak mau menunda lagi. Ia segera mengakui dosa-dosanya dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Ia menyatakan pertobatannya di hadapan Tuhan dan apa yang ia alami. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha pengampun, kemudian mengampuni dosanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan orang
yang merasa dimengerti, yang merasa diterima dan dicintai kembali. Tidak ada kebahagiaan yang lebih mendalam daripada kebahagiaan orang yang mengalami kasih Allah, yang diberi pengampunan karena ia sudah menyesali dosa-dosanya. Pemazmur memperlihatkan keteladanannya di dalam bacaan ini dan ingin membagikan pengalamannya kepada kita sekalian, bahwa benar kita semua sama, karena kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kemudian setiap pribadi menjadi berbeda ketika yang satu mampu mengakui dosanya, terbuka untuk menyesali dosanya, sementara yang lainnya menyembunyikan dan tidak mau menyesalinya dan mengeraskan hatinya. Pemazmur menegaskan di dalam bacaan, orang yang mengakui dosanya akan diampuni. Orang yang berseru untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan akan diampuni dan dia akan berbahagia. Firman Tuhan ini seharusnya Bapak Ibu membuat kita semua, membuat saya dan saudara-saudara harus berani untuk mengambil keputusan datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan juga membuat kita untuk selalu berhati-hati dan terus menguji diri kita. Kita menjaga kehidupan kita sehingga anugerah dan pengampunan Allah selalu terbuka dan menjadi bagian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Bagi pemazmur, mendapatkan pengampunan dari Tuhan merupakan bahagia yang tiada taranya. Ini adalah pengalaman yang sangat mensukacitakan hatinya. Ia mengungkapkan kebahagiaannya dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian. Tuhan adalah penjaga yang setia, pelindung hidupnya. Ia juga mengungkapkan sebuah tekad untuk terus berjalan di jalan Tuhan dan terus memandang Tuhan. Dan akhirnya pemazmur kemudian mengajak semua umat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, pengalaman pemazmur mengajar kita agar ketika kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, ketika kita berdosa kepada Tuhan, jangan kita menahan dan menyembunyikan dosa kita itu, tetapi kita diingatkan, kita diajar untuk bertobat, diajak untuk mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan, supaya kita memperoleh anugerah pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah menunda kesempatan itu, karena ayat 6 bagian B mengatakan, selagi ia masih dapat dan mau ditemui, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini. Sekaligus kita akan menyatakan persembahan syukur kita diiringi oleh pujian kekuatan hatiku. Bersambung nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di sorga, dipuji, disembah, dan akan ada syukur hanya kepadamu Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa bagi kami, memberkati kami, menjaga dan melindungi kami setiap saat dan setiap waktu, yang juga telah memberikan kesempatan bagi kami saat ini untuk boleh menyatakan kesatuan hati iman dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus bersama dengan keluarga, ibu terkasih kami, Ibu Lince Pangala atau Nenek Ririn malam ini. Tuhan, pada kesempatan yang Tuhan karuniakan, kami datang berdoa kepadamu. Berdoa untuk ibu terkasih kami, Ibu Lince Pangala, untuk Nenek Ririn, diberkati oleh Tuhan dalam menjalani masa tuanya. Limpahkan kesehatan yang baik, keselamatan kepadanya, sekecil apapun aktivitas yang ia tekuni setiap harinya. Kami percaya ada di dalam topangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadanya. Biarlah ibu terkasih kami menjalani masa tuanya dengan penuh sukacita di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk anak-anak, untuk lama sekeluarga, untuk untung sekeluarga, Rida dan Uli bersama dengan keluarga mereka. Diberkatilah mereka Tuhan. Sekalipun mereka tidak bersama-sama dengan ibu terkasih, tetapi kami percaya di dalam hidup mereka, Tuhan selalu menyatakan kehadiran Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka, memberkati aktivitas mereka, juga memberkati pekerjaan mereka, sehingga Tuhan selalu menghadirkan berkat-berkat dan tentunya bersama dengan keluarga yang ada di Makassar akan selalu dipersatukan di dalam doa dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk anak kekasih Tuhan Nobel di dalam perjuangannya menuntut ilmu di bangku kuliah. Berkatilah harapannya Tuhan, berkati cita-citanya, berkati perjuangannya, karena kami percaya berjuang di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi memampukan setiap anak-anak Tuhan menggapai masa depan penuh harapan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk sanak keluarga yang lain, dimanapun mereka berada, juga dipeliharakan oleh Tuhan, sehingga mereka pun tetap sehat selamat. Kami meyakini bahwa keluarga ibu terkasih kami Nenek Ririn akan selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Tuhan akan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Dengan demikian mereka akan tetap dalam keadaan selamat. Tuhan, kalau ada pergumulan-pergumulan lain yang dialami oleh keluarga kami tahu Tuhan menyediakan kemenangan bagi mereka. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pekerjaan setiap jemaat-Mu diberkati Tuhan. Tuhan akan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura dalam proses pemulihan, untuk Rai Tiranda, untuk Albert Musa, untuk Adrian Petrus Todi, untuk Bapak Andarias Pembongkila, kami mohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa bagi mereka. Kami tahu Tuhan sanggup memulihkan mereka. Kami imani Tuhan sanggup memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan karena di PHK. Tuhan, lawatlah mereka menurut kemurahan kasih-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan sediakan jalan keluar bagi mereka. Tuhan punya cara untuk memberkati kehidupan setiap jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis, kiranya selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk mengangkat tanggung jawab mereka di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan jaga lindungi mereka bersama dengan keluarga mereka. Bagi
pemerintah kami, karuniakanlah hikmat bijaksana bagi bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera. Ya Tuhan, berkenanlah atas persembahan kami yang sudah kami berikan, dan teruslah ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami yakini Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan doa kami karena kami telah datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Teruslah memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan yang Ia izinkan kita lalui. Teruslah jadi berkat bagi sesama kita dalam kondisi sesulit apapun yang kita lalui. Dan sebagai jaminan kita, marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati Ibu terkasih, Ibu Lince Pangala dalam perjalanan kehidupan mereka, dan juga terus memberkati kehidupan jemaat dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu terkasih, Ibu Lince Pangala. Terima kasih kepada anak kekasih Tuhan, Saudara Noberi, yang sudah boleh menghimpunkan saudara-saudara pemuda-pemudi pada saat ini. Dan teruslah menjalani hidup di dalam lindungan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.